Halo teman-teman, balik lagi sama Kang Odin. Di video sebelumnya kita sudah belajar atau kita sudah membahas tentang undak usuk basa atau tingkatan-tingkatan dalam berbahasa Sunda atau misalnya tata krama dalam berbahasa Sunda. Maka di video kali ini saya ingin membahas tentang para pelaku komunikasi atau subjek yang ada di dalam bahasa Sunda. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah saya, kamu, kalian, mereka, dia, dan seterusnya, maka di dalam bahasa Sunda juga sama, tetapi ada beberapa penyesuaian karena adanya undak usuk basa. Apa saja subjek-subjek dalam bahasa Sunda? Mari kita mulai. Subjek yang pertama itu adalah saya. Saya itu kan membicarakan diri si pembicara secara langsung. Maka di dalam bahasa Sunda, kata saya untuk bahasa halus atau bahasa lemesnya itu ada kaula atau juga abdi. Ya, ada kaula dan juga abdi. Kalau kaula biasanya digunakan pada saat momen-momen yang sangat formal, seperti misalnya seorang wali menikahkan anaknya, maka dia akan berbicara sebagai sayahnya itu adalah kaula. Kalau abdi itu adalah bahasa halus yang digunakan pada momen apapun, ya. Kemudian untuk bahasa lomaknya atau bahasa yang nggak terlalu kasar tapi juga nggak terlalu halus itu ada simkuring dan juga kuring atau kami ya di beberapa daerah di Jawa Barat untuk merujuk kata saya itu juga dengan istilah kami. Kemudian untuk bahasa kasarnya saya itu adalah aing atau uing ya. Maka teman-teman ketika berbicara dengan dengan orang Sunda dalam berbahasa Sunda, jangan sekali-kali menyebutkan diri sendiri itu dengan kata aing. Kalau berbicaranya dengan orang yang baru kenal atau orang yang baru ketemu misalnya, sesuai dengan undak usuk basa di materi sebelumnya. Yang kedua ada istilah kamu ya. Istilah kamu ini merujuk pada orang yang sedang kita ajak bicara. Biasanya untuk bahasa halusnya kamu itu adalah anjen atau salira ya. Lalu untuk bahasa tengah-tengahnya nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar, itu adalah maneh ya. Dan untuk yang paling kasar itu adalah sia atau dia. Yang ketiga itu adalah kalian. Dalam bahasa Sunda, kalian itu ada beberapa kata atau beberapa subjek sehingga itu disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Misalnya untuk bahasa halusnya kalian itu ada aranjen, kemudian bahasa tengah-tengahnya adalah maraneh, dan bahasa kasarnya adalah saria. Kalau di kata kamu ada anjen, anjen itu menunjuk pada satu orang atau tunggal. Kemudian untuk kalian karena dia jamak, maka anjen itu menjadi aranjen. Ya. Kemudian kata tunggalnya maneh, maka kata jamaknya adalah maraneh. Ya. Sehingga itu tetap ada kaitannya dengan undak usuk basa. Yang ketiga itu adalah kita. Kalau kita biasanya diartikan sebagai urang, ya, urang. Atau kami misalnya juga berarti urang. Atau biasanya kalau merujuknya banyak orang, kita itu kan banyak orang ya. Dalam bahasa Sunda biasanya adalah arurang atau misalnya urang sadayana. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada dia. Untuk menunjukkan dia,
dalam bahasa Sunda, bahasa lemesnya itu adalah mantena. Ya, mantena. Kemudian untuk bahasa sedangnya, nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus, itu adalah manehna. Ya. Kemudian ada kata mereka. Kalau mereka biasanya ada dua, yaitu maranehna dan maranehanana. Jadi jangan tertukar ya ketika kita merujuk saya yang halus, yang kasar, atau kamu yang halus dan yang kasar itu berbeda. Nah, sekilas tadi sudah disampaikan tentang subjek yang berkomunikasi antara seseorang dengan orang lain, atau misalnya antara seseorang yang berkomunikasi dengan orang lain tapi membicarakan orang lain. Tadi sudah dijelaskan ya, kata-kata gantinya sesuai dengan undak usuk basa. Nah, kali ini Kang Odin juga ingin memberikan tes kepada teman-teman untuk mengasah kembali apa yang telah disampaikan tadi. Untuk yang pertama, ya, tes yang pertama, pertanyaannya adalah kata ganti kamu yang halus adalah A. Maneh, B. Sia, C. Salira, D. Maraneh. Ya, jawabannya adalah salira. Ya, jawabannya adalah salira. Pertanyaan yang kedua. Kata ganti saya yang paling kasar adalah A. Abdi, B. Simkuring, C. Aing, dan D. Sia. Yap, jawaban yang tepat adalah aing. Aing itu adalah bahasa yang paling kasar untuk menunjukkan diri sendiri ya. Pertanyaan ketiga, kata ganti dia yang halus adalah A. Urang, B. Manehna, C. Mantena, D. Salira. Ya, jawabannya adalah mantena. Ada yang jawab semuanya betul? Oke. Selamat kalau teman-teman menjawab semuanya betul. Mudah-mudahan dari materi ini kita bisa sedikitnya tahu bahwa di dalam berbahasa, khususnya bahasa Sunda, yang dia memiliki undak usuk basa, maka kita bisa menyesuaikan ya. Ketika kita merujuk saya, ketika kita merujuk kamu, ketika kita merujuk dia, itu ada undak usuknya atau ada tingkatan-tingkatannya, sehingga insya Allah kita tidak akan keliru lagi menerapkan ketika kita bertemu dengan orang Sunda. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sedang mendalami bahasa Sunda. Kang Odin pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.